Foto Om, Rumah Era kebanjiran gitu. Sian si Era nih. Iyalah. Banjir dia. Ada orang lakinya lagi kan tadi pakai apa motor pakai pelampung lah. Oh, pakai pelampung. Ada pelampung tadi. Motor sana tadi. Singkawang banjir bukan hanya persoalan air selutut, sepinggang, atau sedada orang dewasa. Banjir ini bukan hanya tentang ratusan orang, termasuk anak-anak yang harus mengungsi. Banjir ini telah menggedor sisi kemanusiaan kita untuk lebih peka melihat alam, lebih waspada terhadap proyek-proyek pembangunan yang hanya memperlihatkan kemegahan. Bagi kita yang menjadi korban, banjir Singkawang bukan banjir biasa, tapi sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Assalamualaikum guys, semoga hari-hari kita yang selalu diawali dengan doa dan ikhtiar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih tak terhingga kepada kawan-kawan yang sudah menonton video-video My Singkawang, sudah subscribe, memberikan kritik dan komentar, juga membagikan video My Singkawang. Semoga channel video ini bisa menyajikan informasi yang baik dan berguna. Oke, kita mulai ya guys. Tahun 2022 adalah tahun suram Singkawang. Tahun yang menjadi titik nadir, titik terlemah kita. Sekaligus menunjukkan betapa gagalnya pengelolaan kota ini mengantisipasi bahaya banjir yang setiap tahun terjadi. Berulang kali dengan drama yang itu-itu juga. Para peminum kopi yang budiman, mari kita menghangatkan kembali pikiran kita dengan beberapa peristiwa penting saat banjir, agar ingatan ini mampu membangkitkan rasa kepedulian kita terhadap pentingnya penyelamatan lingkungan. Februari 2022, sejumlah mahasiswa FISIP Untan sedang menikmati keindahan alam di Bagak Sahwa, Singkawang Timur. Mereka berdharma wisata ke alam bebas sambil melepas lelah dan penat. Karena sejak awal Januari melakukan kerja-kerja sosial dalam program kuliah kerja nyata di Singkawang. Keriangan 1 Februari 2022 itu berubah duka ketika banjir bandang menghantam mereka. Air dari gunung meluncur dengan kecepatan tinggi dan volume yang besar. Melihat hal itu mereka berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir bandang. Panik, siapapun pasti panik melihat banjir sedahsyat itu di depan mata. Tapi apa daya, satu di antara mereka terbawa arus banjir dan ditemukan tewas. Tangkap Pak Tukang Pak Jenal. Ada yang berusaha menyelamatkan dia. Tahu sudah nampak aja itu. Lihatnya dia kan kerja situ nemen. Lihatnya dia minta tolong saya tangkap. Turun dari tempat saya ditangkapnya. Lepas. Jadi hanyut sana. Ada seorang mahasiswi yang sedang menjalani kuliah kerja nyata tewas terseret banjir bandang di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Jenazah ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Aliran sungai di kaki bukit Bagak Sahwa yang bening dan tenang itu bisa mematikan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada bulan Agustus 2022, kita terperangah ketika banjir melumpuhkan kota Singkawang. Media sosial pun menyuguhkan informasi luluh lantaknya kota Singkawang diterjang banjir. Cari kan tak bisa melintas. Parahnya lah udah. Wah, lakat. Wah, ada beberapa yang parkir di Dayang. Ya Allah, luar biasa. Singkawang banjir guys. Itu di jalan Blok M, di jalan Blok M. Banjir. Soko
Depok banjir guys. Banjir dan macet. Jalan Alianyang guys. Banjir guys. Jalan Alianyang. Selang beberapa hari, ketika air masih di dalam rumah, kita dikejutkan dengan informasi hilangnya seorang balita di Sungai Garam, Singkawang Utara. Di mana lewatnya, Pak? Di sini. Upaya pencarian dengan melibatkan puluhan relawan yang harus menyelam. Ratusan orang mencari hingga ke muara. Sejak sore hingga malam, orang-orang berdiri mengarahkan senter ke sungai mencari balita. Kondisi air yang dingin, pekat, dan arus yang kuat menyulitkan para relawan mencari balita itu. Awalnya sih ragu mau nyelam kan, karena air begitu deras. Jadi kita namanya usaha, jadi coba-coba. Nah, ternyata alhamdulillah dapat. Butuh waktu 5 jam untuk mencari. Ketika ditemukan, bayi yang sedang lucu-lucunya itu telah kaku. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Berikutnya, di bulan November 2022, lagi-lagi kita dikejutkan dengan meninggalnya seorang balita di Jalan Kacang, Skip Lama, Singkawang Tengah. Nasib bayi ini pun sama, meregang nyawa. Jelas di mata saya, bagaimana seorang ibu sepanjang jalan tak bisa menyembunyikan raut wajah kecemasan yang luar biasa. Sampai di depan pintu rumah sakit DKT, ia bertanya ke sejumlah orang, "Bagaimana anak saya? Selamatkan bang, selamatkan, selamatkan." Air matanya terus membasahi wajahnya. Tak ada yang berani menjawab pertanyaan ibu itu, guys. Tidak ada, tidak ada. Dan ketika masuk di ruangan IGD, tak ada yang terdengar kecuali tangisan seorang ibu yang sedang memeluk anaknya yang terbujur kaku. Dan ayah korban yang juga berlinangan air mata berdiri sambil mengusap istrinya, berusaha untuk tegar. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bila kawan-kawan melihat semua tragedi itu, insya Allah tidak akan pernah menganggap banjir yang sedang kita hadapi ini adalah hal yang lumrah. Banjir ini bukanlah hal yang biasa, guys. Saya yakin mulut Anda akan terkunci rapat-rapat. Saya yakin air mata kawan-kawan tak bisa terbendung lagi menyaksikan rentetan tragedi yang memilukan itu. Saya dan gerombolan Mas Singkawang turut berduka yang mendalam kepada keluarga korban. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarga almarhum selalu kuat, tabah, dan ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Guys, bagaimana mungkin kita bisa mentolerir bahwa banjir itu adalah suatu hal biasa? Penilaian biasa inilah yang mengakibatkan kita menjadi abai terhadap banjir, menggampangkan dan meremehkan persoalan ratusan orang-orang yang menjadi korban banjir. Ada puluhan anak-anak yang mengungsi, guys. Di antaranya baru berumur sekian hari yang harus hidup di pengungsian berhari-hari. Jangan sok keren deh bilang banjir ini biasa. Mau dibawa kemana adik bayinya? Balik. Balik. Ya Allah. Baru melahirkan ya? Sudah 4 hari yang lalu sih. Oh, ya Allah. Ya Allah. Mobil ini. Mari kita cek cara berpikir kita. Ketika seorang tewas diterjang banjir bandang, otak kita hanya mampu berpikir bahwa itu adalah kecelakaan. Otak yang kita miliki ini tak sanggup membaca tanda-tanda itu menjadi sebuah peringatan untuk kita semua bahwa kejadian di Bagak Sahwa, Semai, dan Kacang bisa juga menghantam kita. Ini peringatan bahwa ada yang salah dengan cara kita mengelola alam Singkawang. Ada yang salah dengan cara pandang kita, gaya hidup, cara bertindak kita terhadap alam ini. Alam ini bukanlah objek, tapi makhluk yang hidup. Maka layaknya makhluk Allah yang berzikir, maka alam ini mampu merespon setiap tindakan yang melukai dirinya.
Rentetan tragedi banjir di Singkawang itu menunjukkan kecongkakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk terbaik yang mengecilkan arti alam yang lestari. Guys, lihatlah bangunan-bangunan di kampung kita ini yang mulai membesar dan menjulang. Kemegahannya sedang menghipnotis untuk terus mengamini setiap ambisi kita untuk mengubah segalanya menjadi terlihat modern agar tak ketinggalan zaman. Sayangnya, kemodernan yang kita kejar dan agungkan sesungguhnya menyimpan energi mematikan yang dipancarkan dari orang-orang congkak yang menganggap alam sebagai aksesoris kehidupan semata. Bagi mereka, alam ini hanyalah pundi-pundi uang, sehingga penggundulan hutan, pengerukan tanah bukanlah hal yang salah. Atas nama pembangunan, atas nama kemajuan, semua sah. Begitukah cara melihat kematian anak tetangga kita saat banjir kemarin? Jika kita punya kesadaran tinggi bahwa alam adalah makhluk hidup yang berdampingan dengan kita, maka sepanjang tahun kita akan melihat peringatan dan ajakan serta pengawasan untuk menjaga lingkungan, melakukan penanaman pohon, mengatur regulasi mana yang boleh dikeruk, mana yang dilarang, membuat regulasi perumahan dengan kewajiban memiliki lahan serapan dan hijau, membuat regulasi soal penataan kota yang sangat ketat. Kita harus punya aturan main yang tegas. Bila ini tak segera kita lakukan, jangan-jangan nantinya kawasan hutan lindung di Singkawang yang terbentang dari timur yaitu Gunung Poteng, Gunung Raya dan sekitarnya, hingga selatan yaitu Gunung Pasi, diperbolehkan pohon-pohonnya ditebang. Kerusakan itu pelan-pelan sudah terjadi. Simpalit, Pangmilang, hingga Sagatani telah memperlihatkan tanda-tanda bagaimana alam sedang mengingatkan kita. Bila ini masih kita anggap remeh, bencana akan lebih mengerikan lagi. Guys, propaganda penyelamatan lingkungan harus lebih keras disuarakan. Jangan kalah dengan propaganda para politikus yang sepanjang tahun kita lihat di tiap persimpangan jalan. Lihatlah spanduk dan baliho mereka. Semuanya menunjukkan wajah keren, menunjukkan betapa paling hebatnya mereka di dunia ini. Tapi semua rasa keren itu tak ada artinya ketika alam ini bergerak sedikit saja. Propaganda ini penting agar di antara kita yang masih belum paham pentingnya penyelamatan lingkungan hidup bisa berpartisipasi. Kami aja orang lain cari kayu, kami tidak boleh kan? Kami takutkan longsornya di situ. Ambil bambu, tidak boleh. Malah kami kasih bambu tuh. Kita bersyukur ada banyak warga sudah mengurus lingkungan rumah dan sekitarnya. Di pekarangan rumah mereka yang imut-imut sudah tersedia sumur. Ada yang menanam pohon nangka, kelapa, mangga, termasuk memelihara bunga yang cantik dan indah. Sebulan sekali, ada yang rajin membersihkan drainase. Tapi, kenapa kota ini masih banjir? Karena skala kerusakan alam lebih luas dan besar ketimbang penyelamatan lingkungannya. Sehingga dari langkah kecil warga itu, tahap berikutnya, giliran para penguasa melakukan pencegahan bencana dalam skala yang lebih luas. Kan punya tim, mulai dari orang-orang yang bertitel S1, S2, S3, aparat, ahli lingkungan, dan sebagainya. Masa sih nggak bisa menerbitkan kebijakan fundamental untuk menyelamatkan lingkungan Singkawang? Guys, jangan gagal paham ya. Bila kita melihat Pemkot Singkawang hebat yang mengklaim gerak cepat merespon banjir kemarin, harus kita akui usaha penanganan itu penting. Penting dalam urusan bagaimana menurunkan volume air selutut sepinggang sedada orang dewasa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka strategi terbaik yang dipilih adalah melakukan normalisasi sungai atau parit. Misalnya yang paling viral, normalisasi selokan besar di Singkawang Barat. Lihat deh videonya. Tapi tidak di video ini ya. Sebuah tayangan video yang dramatis dan keren bukan? Avenger banget lah. Jika targetnya adalah menurunkan volume air, maka Pemkot Singkawang berhasil. Tapi persoalan dasar kita belum selesai. Ancaman banjir akan selalu ada. Sehingga langkah pencegahan harus lebih besar dibanding dengan langkah penanganan banjir. Langkah pencegahan ini harus lebih masif, terstruktur, sehingga berdampak luas bagi penghuni kota ini. Dan hanya orang yang memegang kuasa yang bisa melakukannya. Masa saya? Kita bisa mengambil contoh kelompok warga di Setabuk Besar yang menanam mangrove sebagai benteng pertahanan agar pantai tak abrasi. Para pejuang lingkungan ini tidak bekerja 1-2 hari, tapi bertahun-tahun secara berkesinambungan. Pernah dibantai gelombang, puluhan ribu bibit mangrove mereka mati. Menyerah? Enggak. Mereka tanam lagi. Hanyut?
tanam lagi. Begitu seterusnya sehingga kita bisa melihat hasil kerja para pejuang lingkungan ini. Masa Pemkot Singkawang tidak mau belajar dari perjuangan warganya? Kadang saya menghayal saat ngopi sendirian. Seandainya pemimpin kota Singkawang memiliki jiwa seorang ibu, tentulah bisa merasakan seperti yang dirasakan ibu korban yang kehilangan anaknya. Bila perasaan ini dimiliki seorang pemimpin kota, insya Allah akan ada langkah antisipasi yang lebih sistematis untuk menyelamatkan lingkungan Singkawang. Bukan hanya langkah, tapi langkah yang lebih fundamental, melindungi warganya, melindungi alam Singkawang, agar tragedi yang memilukan ini tak